dan juga Namo Buddhaya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya telah melakukan sebuah kegiatan di hari ini dengan bahagia dan melakukan sebuah kreativitas dengan luar biasa. Dan itulah harapan semua masyarakat yang ada di negara Indonesia, bumi tercinta ini. Semuanya sudah berusaha kuat tenaga mengabdi dirinya sebagai manusia. Dan saya sebagai seorang pengamat bernama Dr. Hajah Ningsiwi Gayani Purwanti. Saya ingin berbicara banyak hal bersama teman-teman di sini mengenai yang namanya permasalahan manusia di Indonesia dengan lingkungannya. Hal yang sepele yang kita alami di Indonesia menurut kita itu adalah hal yang sepele, tapi sebenarnya itu bisa menjadikan suatu permasalahan yang sangat besar. Misalnya kurangnya saluran irigasi yang bagus di negara kita, menjadikan sering terjadi banjir bah, kemudian banjir rob juga di sekitar pantai juga terjadi yang namanya erosi yang sangat besar. Itu permasalahan manusia dengan lingkungannya, dan kurangnya adanya pendanaan dalam pemeliharaan setiap fasilitas umum dan juga pemeliharaan yang namanya saluran irigasi dan juga namanya lingkungan di sekitar gunung ataupun di dataran lautan. Kemudian adanya yang namanya pendidikan yang kurang memperhatikan lingkungannya. Anak-anak kita masih dididik di dalam kelas, sedangkan lingkungan kita sangat membutuhkan untuk mereka pahami. Yang saya amati sekian tahun demikian di tempat saya bekerja di sebuah dinas pendidikan, sampai saya bisa memberikan sebuah inspirasi dan memberikan sebuah ide, sebuah gagasan, dan saya melakukan sebuah seminar pendidikan dengan cara demikian. Sebagai seorang guru zaman dahulu, saya merasa memang masih banyak guru-guru yang dididik untuk berada di dalam kelas, melakukan pendidikan teori, matematika ataupun prakteknya IPA di dalam kelas. Sedangkan kenyataannya mereka belum begitu dikenalkan dengan lingkungan alam sedekat-dekatnya untuk benar-benar mengerti. Memang perlu dana yang besar untuk hal semacam itu. Tapi semuanya tidak ada hal yang tidak mungkin, karena semua perlu dengan adanya kesepakatan bersama orang tua dan juga anak-anak dan guru dan juga dinas pendidikan yang mendukungnya. Dan perlahan lagi jalan itu sekarang mulai sudah banyak terjadi kecelakaan, dan saya sendiri juga masih berpikir sebenarnya sudah ada dana yang namanya pendanaan pemeliharaan jalan raya. Tapi kenapa jalan raya di Indonesia itu cepat sekali rusak? Kan demikian ya. Kita kalau jalan di tempat yang berlubang itu berasa gak nyaman. Nah, semacam itulah. Apakah yang terjadi antara manusia dengan pendanaan dan dengan lingkungannya? Padahal kita sebagai manusia harus dituntut untuk bisa menjaga alam ini sebaik-baiknya. Dan jalan raya saya kira perlu yang namanya standar yang bagus
dalam hal segi bahan bangunannya, kemudian dalam hal segi arsitekturnya, dalam hal segi pemahaman para pekerja atau pemahaman pembuatnya, ya, para pembuat jalan raya itu yang mempunyai ide itu jalannya itu tanah gerak atau tidak. Lalu bagaimana penanganannya dengan tanah gerak? Saya kira kalau di Indonesia masih belum begitu ya, untuk mengenai tanah gerak atau tanah yang sering terjadi banjir itu diamati sebegitu dalam. Sebenarnya ada kalau di negara asing, seperti yang saya dengar, bangunan-bangunan di Jepang itu sudah mulai dibangun bisa tidak terkena yang namanya gempa berlebih dengan cara ada metodenya tersendiri. Dan saya sendiri bukan seorang arsitek, jadi saya harap memang arsitek-arsitek itu harus bisa memahami yang mengenai tanah yang ada di sekitar Indonesia, karena itu sangat berperan sekali bagi perkembangan yang bagi perkembangan yang fundamental sekali di tempat Indonesia. Jalan raya itu menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Ya, memang harus ada pembinaan di dalam setiap pekerja dan juga para pemenang modal ya, dan juga siapa yang sudah memenangkan dalam pembangunan jalan itu. Kemudian ada juga kurangnya perhatian masyarakat terhadap rawa gambut. Di mana rawa gambut itu saya pernah melihat banyak sekali binatang yang mati. Kenapa? Karena para pengunjung itu lupa membuang sampah mereka, dan binatang-binatang itu mati ketika menelan misalnya kayak plastik atau apa, itu mati mereka, atau keracunan karena makanan sudah membusuk atau bagaimana. Dan rawa gambut itu juga perlu adanya yang namanya pengembangan kembali. Ya, di sini yang saya perhatikan masyarakat rawa gambut yang perlu pendanaan itu mengalami kesulitan bagaimana memberitahukan pada pemerintah bahwa dia perlu dana untuk mengembangkan rawa gambut itu tumbuh kembali, karena kalau itu dibiarkan akan terjadi banjirop dan abrasi yang berlebihan. Dan semua perlu adanya kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan juga pemerhati lingkungan hidup, sehingga kita sebagai manusia tidak menjadi manusia yang salah terhadap lingkungan. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.